rekan-rekan peternak mungkin menilainya hal yang konyol ya, atau yang ekstrim, atau yang tidak masuk akal, anti mainstream. Ya monggo, itu beda peternak, beda strategi. Tetapi yang kami terapkan di peternakan Barokah Farm itu sendiri, dengan perbandingan satu jantan dengan 50 betina, dengan kurun waktu tertentu ya, ini kami coba di 3 bulan. Alhamdulillah sampai detik ini di atas 90% tingkat keberhasilan, tingkat guntingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di peternakan Barokah Farm Kediri, tetap di channel kebanggaan kita semua, Gaper Channel. Bagi rekan-rekan yang menonton video ini yang belum like, belum subscribe, jangan lupa like, subscribe gratis. Komen, kami tunggu ya. Pada episode kali ini saya menyambung dengan episode-episode sebelumnya, yaitu tentang strategi breeding ya. Strategi breeding, khususnya breeding domba. Rekan-rekan mungkin banyak tahu domba ya, dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai karakteristiknya, dengan berbagai kelebihan-kelebihannya. Jadi kalau di Barokah Farm sendiri ya, kita breeding domba itu dengan cara koloni ya. Dengan cara koloni kita buat dengan kandang komunal ya. Artinya kita tidak pakai yang untuk seperti kambing yang kawin tubruk ya. Jadi yang birahi diambil terus dikawinkan dengan pejantan, tidak seperti itu. Tetapi kami menggunakan cara kawin alami, yaitu dengan satu pejantan ditaruh dengan banyak betina di satu tempat dalam kurun waktu tertentu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Sobat Gaper pasti penasaran. Bagaimana caranya, teknisnya bagaimana, untung ruginya bagaimana? Ya, bisa dilihat mungkin sekilas di belakang ini. Ya, seperti ini ya. Jadi kita buat kandang koloni ya. Yang pertama nanti kita bahas dalam hal perbandingan. Perbandingan, saya cerita dulu ya riwayatnya. Dulu itu awal saya beternak domba, itu saya buat dengan sistem koloni, dengan perbandingan jumlah pejantan 1 ekor dengan betina 10. Nah, saya kumpulkan dalam satu waktu, dalam periode tertentu, saya ambil dulu sekitar 2 bulan. Saya kira 2 bulan. Kenapa saya ambil 2 bulan? Karena perhitungan saya adalah 2 bulan itu 60 hari. 60 hari itu berarti 3 siklus birahi. Dengan asumsi seandainya dia siklus birahi pertama lolos tidak dikawin, kedua tetap lolos, ketiga pasti insya Allah sudah kena. Sehingga saya dalam strateginya saya ambil 2 bulan. Berawal dari situ saya kerjakan, saya evaluasi. Dari yang awalnya 1:10, ternyata 100% bunting. Terus saya berpikir, saya kembangkan lagi. Karena kan biaya pengadaan jantan itu mahal. Apalagi kalau kita memakai pejantan impor ya, yang full blood ya. Dorper, awasi itu kan harganya masih di atas 30 juta. Bahkan untuk awasi bisa sampai 40 juta. Nah itu kan kalau dengan betina sedikit, kita harus berhitung nih cost-nya. Sehingga berawal dari situ, jumlah betina semakin hari semakin saya tingkatkan. Dari 10 menjadi 20, menjadi 30, kok masih bagus hasilnya. Sampai sekarang, nanti bisa dilihat di samping saya itu, satu pejantan dorper dengan 50 betina. Dan itu ya mungkin bagi rekan-rekan peternak, mungkin menilainya hal yang konyol ya, atau yang ekstrim, atau yang tidak masuk akal, anti mainstream. Ya monggo, itu beda peternak, beda strategi. Tetapi yang kami terapkan di peternakan Barokah Farm itu sendiri, dengan perbandingan satu jantan dengan 50 betina, dengan kurun waktu tertentu ya, ini kami coba di 3 bulan. Alhamdulillah sampai detik ini di atas 90% tingkat keberhasilan, tingkat guntingnya. Jadi satu pejantan kami koloni dengan 50 betina, kami biarkan di satu kandang selama 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan si jantan kita tarik.
kita istirahatkan. Dan alhamdulillah 90% bunting. Ya. Itu yang sudah kami praktekkan. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih. Berapa luasan yang harus kita siapkan dengan komposisi seperti itu? Ada dua pilihan yang bisa diambil oleh rekan-rekan peternak. Yang pertama yaitu dengan luasan satu ekornya itu 1 meter persegi. Ya, satu ekornya 1 meter persegi. Tetapi nanti kalau dengan luasan seperti itu, kita harus menyiapkan kandang ekstra. Kandang ekstra untuk apa? Untuk memisahkan yang bunting. Karena secara teori maupun di lapangan nanti, dengan luasan 1 meter persegi, seandainya 50 ekor ini beranak semua, nanti akan tidak cukup. Mungkin secara tempat itu cukup, tetapi secara luasan untuk palungnya pakan ya, tempat pakannya ini, nanti dia akan space-nya akan habis. Space-nya akan habis. Sehingga kalau rekan-rekan membuat perbandingan 1 meter persegi untuk per ekornya, itu nanti berarti strateginya adalah setelah 3 bulan si jantan ditarik, ditunggu apabila ada betina yang sudah kelihatan bunting ya, sudah ambilnya turun, sudah kelihatan positif mau beranak, itu kita ambil, kita pisahkan, kita masukkan di kandang tertentu. Bagusnya untuk kandang baterai ya, satu-satu seperti itu dan sampai beranak. Itu seperti itu kalau dengan asumsi kandang 1 meter. Nah, lain lagi ceritanya kalau kandangnya kita memakai rumus yang 1,5 meter persegi untuk satu ekornya. Jadi dengan 50 betina ini cukup kita buat 75 meter persegi. Itu dibiarkan di situ sampai beranak, insya Allah nggak cukup, tidak akan kekurangan space-nya atau ruang geraknya tidak akan berlebih, baik itu induknya dengan anaknya. Kira-kira seperti itu ya, para sobat gaper ya dimanapun berada. Jadi strategi kita untuk menghemat pengeluaran kita di biaya pejantan, kita siasati dengan cara seperti itu ya. Apalagi dengan pejantan-pejantan yang harus beli impor mahal, strategi itu sangat efektif. Nanti mungkin di liputan berikutnya akan saya buat hitung-hitungannya untuk dengan perbandingan seperti itu kita apakah lebih hemat atau lebih boros dengan pejantan impor. Tapi yang jelas yang sudah kita terapkan di sini dan alhamdulillah sejauh ini tingkat kebuntingan bagus. Mungkin rekan-rekan bisa mengambil contoh mungkin di kandangnya bisa seperti itu. Kalau ini dikatakan ekstrim ya mohon maaf, tetapi ini yang kita terapkan dalam kandang kami ya. Tapi yang perlu kita ingat bagi rekan-rekan dengan sistem seperti ini harus dipastikan ya, tetap kondisi kandang harus standar ya, harus bagus. Yang perlu diingat adalah karena kita breeding dengan kandang panggung, jangan lupa jarak kayu yang untuk lantainya itu benar-benar harus rapat ya, nggak rapat artinya nggak terlalu lebar untuk mencegah si cempe nanti kejepit. Itu yang paling sering terjadi. Terus yang kedua, pastikan tinggi pakan ya, tinggi palungnya itu jangan terlalu tinggi sehingga nanti dengan asumsi anakan itu nanti ikut makan dia nyampe. Kalau itu terlalu tinggi dibuat semisal 40 cm hanya induk yang bisa makan, buatlah aja sekitar 20 cm atau 25 cm sehingga anakan bisa makan di situ. Dan yang terpenting juga sediakan minum terus-menerus karena ini dalam jumlah banyak, aktivitasnya sangat padat ya, crowded, sehingga dia cenderung untuk banyak minum. Yaitu, dan yang tidak kalah penting adalah kita harus menyiapkan stamina si jantannya harus benar-benar fit ya. Jadi saya ingatkan bagi rekan-rekan yang tidak pede dengan kualitas pejantannya, tidak yakin dengan stamina si pejantan, jangan ikut-ikutan. Itu saran saya ya. Karena satu pejantan dengan 50 ekor betina itu mungkin sangat ekstrim bagi beberapa peternak, tetapi bagi Barokah Farm itu sudah sangat lazim. Dengan catatan kita siapkan stamina yang bagus untuk pejantannya. Nanti setelah satu periode bisa kita break dulu kurang lebih 2 minggu atau sampai 1 bulan, kita treatment, kita suntik vitamin, kita kasihkan obat cacing atau dengan yang lainnya.
Dan tidak lupa juga setiap bulannya harus tetap kita pantau. Kita berikan suntikan vitamin, kita berikan untuk stamina, kita mandikan, kita jemur supaya si jantan kondisinya tetap prima. Kira-kira seperti itu dari saya Sobat Gaper tentang strategi breeding domba di kandang Barokah Farm. Untuk hitung-hitungannya next akan kita bahas. Akhir kata dari saya ya. Saya ingatkan lagi bagi yang belum like, belum subscribe, belum komen, silakan. Dan yang terpenting menyambut bulan kemerdekaan, bulan Agustus, jangan lupa ikut workshop di Barokah Farm Kediri bekerjasama dengan Vetbase dan Edu Ternak dan Gaper tentunya. Ingat, kuota terbatas, jadi jangan sia-siakan peluang ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Nanti pada tanggal 27, 28 kita para peternak dimanapun berada akan berkumpul di sini, kita sharing, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi cerita untuk kemajuan peternakan Indonesia. Ayo semangat, majukan peternakan Indonesia. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Terima kasih sudah menyimak Gaper Channel. Maju terus peternakan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.